Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Edita Nirmala Sarinalus, NIM 1816000237 dari kelas akuntansi G 2018. Di sini saya mau mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Akuntabilitas Publik terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Manggarai. Latar belakang. Sebuah pelaksanaan pemerintahan yang bersih menuntut seluruh pemerintah daerah bekerja secara profesional sebagai syarat akuntabel atau transparansi kepada publik yang membuat ketidakpuasan masyarakat akan manfaat yang diperoleh dari pelayanan instansi pemerintah memicu timbulnya tuntutan yang tinggi terhadap pertanggungjawaban pemerintah. Pemerintah dituntut untuk dapat lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan administrasi pemerintahan, khususnya yang berhubungan dengan anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau satuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu yang akan datang. Anggaran menjadi alat akuntansi manajerial yang umum digunakan dua fungsi utama, yaitu sebagai alat untuk menjalankan tujuan melalui perencanaan dan pengkoordinasian aktivitas perusahaan. Penganggaran merupakan suatu proses yang rumit pada organisasi sektor publik, termasuk diantaranya pemerintah daerah. Hal tersebut berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan diskusikan untuk mendapat masukan. Landasan teori 1. Anggaran. Anggaran adalah alat perencanaan dan pengendalian yang sangat penting. Oleh karenanya, pencapaian keberhasilan dalam suatu organisasi sangat ditentukan pada proses penyusunan anggaran tersebut. Suatu anggaran harus tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan, sehingga diperlukan partisipasi anggaran, yaitu kerjasama yang baik dalam suatu tim yang terdiri dari bawahan dan atasan atau pegawai dan manajer. 2. Partisipasi penyusunan anggaran. Proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang penting dan kompleks, kemungkinan akan menimbulkan dampak fungsional dan disfungsional terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi. Untuk mencegah dampak disfungsional anggaran tersebut, kontribusi terbesar dari kegiatan penganggaran terjadi jika bawahan diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penyusunan anggaran. 3. Kejelasan sasaran anggaran. Sasaran anggaran yang telah ditetapkan secara jelas akan membantu kinerja manajerial. Kejelasan sasaran anggaran tersebut akan memudahkan aparat dalam mencapai tujuan instansi pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran tersebut sebagai pengambilan keputusan dan harus dipertanggungjawabkan oleh negara secara transparan. Pertanggungjawaban akan kejelasan sasaran anggaran ini dibuat dalam laporan realisasi anggaran dari program-program yang telah dianggarankan dan direalisasikan dalam laporan keuangan sektor publik. 4. Akuntabilitas publik. Menurut Mardiasmo, dalam bukunya menyebutkan, akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah atau agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan menurut Masyun, dalam akuntansi sektor publik menjelaskan bahwa aspek akuntabilitas publik merupakan salah satu dari 3 aspek yang tercakup dalam anggaran sektor publik. 5. Kinerja aparat pemerintah daerah. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu atau kelompok individu.
Sedangkan definisi pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pasal 1 ayat 2 yaitu pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengembangan hipotesis 1. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Partisipasi penyusunan anggaran dapat dinilai sebagai pendekatan manajerial yang dapat meningkatkan kinerja setiap anggota organisasi sebagai individual karena dengan adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran diharapkan setiap individu mampu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Semakin tinggi tingkat partisipasi penyusunan anggaran, maka semakin tinggi pula kinerja aparat pemerintah daerah. Menurut Chong dan Prihandini, partisipasi anggaran merupakan sebuah proses di mana bawahan atau pelaksanaan anggaran diberikan kesempatan untuk terlibat dan mempunyai pengaruh dalam proses penyusunan anggaran. Yang kedua, pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Menurut Kenis dan Putra, menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Oleh sebab itu, sasaran anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik, dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakannya. Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. 3. Pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Akuntabilitas itu sendiri merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden secara langsung. 2. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri, baik kepala bagian atau bidang atau subdinas, kepala subbagian dari kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Manggarai. 3. Sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri, baik kepala bagian, bidang, subdinas, atau kepala subbagian dari kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Manggarai. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan purposive sampling, yang artinya teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan adalah para pejabat pengelola keuangan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai. Jenis dan sumber data. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer merupakan data yang berkaitan dengan fokus penelitian dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian. Data-data tersebut didapat melalui penyebaran kuesioner langsung kepada responden. Kuesioner dibuat dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan secara berstruktur, yang mana responden dibatasi dalam memberikan jawaban
pada alternatif jawaban tertentu saja. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam kasus ini menggunakan analisis kuantitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, penyebaran kuesioner, observasi, dan dokumentasi, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Variabel penelitian dan definisi operasional. Yang pertama, variabel independen. Variabel independen atau X dalam penelitian ini adalah partisipasi penyusunan anggaran atau X1, kejelasan sasaran anggaran atau X2, dan akuntabilitas publik atau X3. Partisipasi penyusunan anggaran atau X1. Yang kedua, variabel dependen. Variabel dependen atau Y dalam penelitian ini adalah kinerja aparat pemerintah daerah. Kinerja aparat pemerintah daerah atau Y, kinerja aparat pemerintah daerah digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu atau kelompok individu. Teknik analisis data. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode dengan mengumpulkan data, disusun, dan diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi.